Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Di video ini kawan, kita masih mengulas permainan Magnus Carlsen di Speed Chess Championship 2024. Magnus Carlsen menjadi juara di tahun 2024. Sebelumnya juga di tahun 2023 Magnus Carlsen menjadi juara mengalahkan Hikaru Nakamura. Magnus Carlsen juga sempat menjadi juara di edisi pertama dan di edisi kedua tahun 2016-2017 kawan. Jadi kemenangan di tahun 2024 ini merupakan kemenangannya keempat di Speed Chess Championship 2024. Hanya ada dua nama yang mendominasi juara Speed Chess Championship kawan, yaitu Magnus Carlsen dan Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura sudah 5 kali menjadi juara. Magnus Carlsen mengawali Speed Chess Championship 2024 ini di babak pertama mengalahkan Lee Tuan Min. Bukan mengalahkan kawan, tapi menghajar. Dengan skor 20,5, 3,5. Magnus hanya kalah 2 kali oleh Lee Tuan Min di partai itu kawan. Dan 2 kekalahan itu kawan, sepertinya Magnus Carlsen ada masalah koneksi internetnya. Jadi dia kalah 2 game kawan. Kemudian dia bertemu pemain kuat lainnya kawan, yaitu Arjun Erigaisi di quarter final. Nah, dia bertemu dengan pemain kuat kawan. Magnus menang, selisihnya terbilang tipis, 3 game, 12-9. Dan di semifinal di Paris, Prancis, akhirnya partai yang ditunggu-tunggu oleh pecinta catur dunia Magnus Carlsen akhirnya mau berhadapan dengan Hans Niemann Moke. Di sini Magnus menghajar Hans Niemann Moke dengan selisih 5 game. Magnus menang dalam permainan 5 menitan kawan, kemudian mampu diimbangi oleh Hans Niemann Moke pada game 3 menitan dan game bulat. Dan Magnus melaju ke partai final bertemu dengan Alireza Firoza. Alireza Firoza dihajar babak belur melawan Magnus Carlsen di final kawan. Dengan skor yang sangat telak 23,5, 7,5. Alireza tidak menyangka bakal sehancur ini di hadapan Magnus Carlsen kawan. Nah, kemarin di kolom komentar ada kawan-kawan yang ingin melihat permainan Magnus saat kalah menghadapi lawan-lawannya kawan. Kalau kalah melawan Lee Tuan Min akibat kesalahan teknis kawan, ada masalah internet, Magnus Carlsen sempat ngehang kawan. Dan permainan Magnus melawan Arjun ada beberapa yang sudah pernah kita ulas. Nah, kita akan ulas permainan Magnus Carlsen di mana Carlsen kalah oleh Hans Niemann Moke kawan. Nah, ada beberapa game kekalahan Magnus Carlsen dari Hans Niemann Moke. Dan game yang akan kita otak-atik ini merupakan game kelima di permainan 5 menitan yang merupakan kemenangan pertama Hans Niemann Moke melawan Magnus Carlsen di semifinal itu kawan. Di game pertama Magnus Carlsen langsung membuka kemenangan kawan. Game kedua berakhir match, game ketiga, keempat kembali Magnus Carlsen menang. Ini adalah game kelima di permainan 5 menitan Magnus pegang putih. Dan di game ini kawan, di akhir langkah nanti ada drama di mana terlihat Hans Niemann terlihat kesal kawan, melakukan komplain walaupun gamenya belum berakhir, tapi dalam posisi menang karena Magnus Carlsen blunder nanti di ujung-ujung langkahnya. Nah, pion C4 pembukaan Inggris diawali oleh Magnus, pion E5. Nah, di sini Magnus Carlsen melanjutkan dengan pion G3, bermain dengan Fianchetto kawan. Kebanyakan di permainan King Inggris akan berubah ke permainan 4 kuda. Kuda C3, kuda F6, kuda F3. Bisa kalian dorong, tapi kebanyakan ya kuda C6. Permainan 4 kuda dari English Opening. Tapi Magnus Fianchetto dengan pion G3. Kuda F6, gajah G2, pion C6. Untuk blokade nanti diagonal terang panjang untuk dukungan petak D5-nya nanti kawan. Didahului oleh Magnus dengan pion D4. Pion pukul, menteri ambil balik, langsung keluar di pusat kawan. Dan di sini kebanyakan hitam langsung dengan pion D5. Ini langkah pilihan paling favorit di posisi ini, atau kuda A6 atau gajah E7 untuk persiapan rokade kawan. Kalau dengan pion D5 langsung, putih biasanya akan merespon kembangkan kuda F3. Setelah gajah E7, putih baru melanjutkan pertukaran pion C pukul pion D5. Pion C ambil balik pion D5. Nah, di sini putih rokade, hitam juga bisa rokade, atau kuda C6 usir menteri terlebih dahulu. Menteri kebanyakan bergeser ke A4 dan hitam bisa rokade. Oke, kembali ke permainan aslinya. Hans Niemann memilih dengan langkah kuda A6-nya untuk dukungan gajah tempo keluar nanti. Magnus kuda F3, gajah C5, menteri E5 skak,
blokade gajah mundur ke E7, Magnus rokade, Hans Niemann rokade, baru kuda C3 lanjut Magnus. Benteng E8, persiapan discover kawan, serangan X-ray, menteri langsung menghindar mundur ke D4, gajah B4. Kebanyakan kawan di posisi ini hitam memilih untuk aktifkan kuda reposisi karena posisi kuda di pinggir lapangan ini kawan. Pinggir papan seperti ini kawan kurang bagus. Jadi kebanyakan pemain langsung pindahkan kuda ini. Ya paling banyak sih kuda ini pindah ke petak C5 kawan. Yang biasa diikuti putih dengan langkah pion B3 dan hitam melanjutkan dengan pion A5-nya. Hans Niemann memilih dengan langkah gajah ke B4 atau langkah yang lain kawan, gajah C5 kembali usir menteri, bisa jadi menteri mundur ke petak D2, disusul nanti baru gajah B4, tapi langsung gajah B4 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-10. Magnus keluarkan gajah G5, pin kuda F6 kawan bersama menteri. Magnus berencana merusak struktur pion bertumpuk nanti dan dilepas oleh Hans Niemann. Dia menyerahkan gajah gelapnya, sikat kuda C3. Berharap memberikan tempat nanti kawan bagi kuda. Kalau diambil oleh menteri ya kuda bisa lompat ke petak C5 langsung aktif kawan. Magnus ambil balik menggunakan pion B untuk kontrol petak B4 dari ancaman kuda yang ingin lompat-lompat kawan. Merelakan struktur pionnya bertumpuk dan mempunyai pion terpisah di lajur A. Nah di sini terlihat hitam bisa mendapatkan pion di petak E2 langsung di sini kawan. Nah kalau diambil di sini putih akan merespon tantangan benteng Fe1. Hans Niemann memilih dengan langkah pion H6 untuk usir gajah atau gajah melakukan sesuatu kawan untuk sikat kuda kah? Kalau mundur kawan untuk pertahankan pion, nah giliran hitam akan keluar dobrak peta pusat dengan pion D5. Pion C pukul pion D5 di sini, nah bisa diambil menggunakan kuda di sini kawan. Magnus memilih pertukaran gajah sikat kuda F6. Merusak struktur pion hitam. Sekarang sama-sama mempunyai pion bertumpuk di lajur F di lajur C dan pion terpisah di tepi papan kawan, tepi lapangan. Dan di sini kawan pion dalam posisi terancam, pion E3 merupakan jawaban terbaik. Magnus melepaskannya, memilih dengan benteng FD1. Mencegah pion ini didorong kawan. Dan siap naik juga ke baris ke-6, mengancam pion di baris ke-6. Benteng langsung ambil pion E2, langkah terbaiknya memilih aktifkan kuda agar lebih cepat aktif kawan. Kuda ke C5 langkah bagus juga dari Hans Niemann Moke. Nah Magnus aktifkan kuda ke D4. Buka diagonal terang, juga lindungi pion sementara waktu kawan. Kuda D4 dan pion D6. Segera keluarkan gajah terang juga, koneksikan dua benteng. Magnus menantang pertukaran kuda B3 dan diladeni oleh Hans Niemann. Kuda pukul kuda B3 ambil balik oleh pion A. Magnus persiapan untuk menyerang lewat lajur A kawan, dan ada pion juga di sini siap dihantam oleh Magnus. Sama-sama juga memberikan kesempatan bagi benteng-benteng masing-masing menusuk ke jantung pertahanan. Akhirnya sekarang Hans Niemann ambil pion E2, benteng ambil pion E2, Magnus ambil pion D6. Dan persiapan ambil pion yang di sini, nah gajah E6. Berkembang, blokade ancaman kawan, dan juga menekan pion-pion ini agar tidak didorong. Magnus tetap dorong pionnya kawan, pion B4 melepaskan pion yang di sini. Nah nanti benteng ini bisa menusuk ke baris kedua. Itulah rencana Magnus Carlsen. Hans Niemann tidak ambil, geser bentengnya kawan ke petak E8, malah memberikan pion A. Magnus menolak dengan gajah F1 dan benteng C2. Hans Niemann siap merateli pion-pion di lajur C ini kawan. Dan Magnus meluncur benteng ambil pion A7, memberikan kesempatan Hans Niemann menusuk ke baris pertama kawan, benteng C1. Tapi Hans Niemann tidak terburu-buru dengan benteng C1 karena jawaban putih tentu Raja G2, Raja sudah aman. Hans Niemann memilih gajah mundur ke petak C8. Langkah bagus mempertahankan pion, buka lajur E bagi bentengnya, dan juga ini bentuk jebakan kawan, menawarkan pada putih pion F6. Setelah berpikir 20 detikan, Magnus tergoda ambil pion, langkah blunder kawan. Nah di posisi inilah kawan di langkah ke-23, Hans Niemann terlihat kesal. Sepertinya ada masalah pada komputernya kawan. Tidak tahu masalahnya apa.
Sepertinya masalah teknis. But you know that Kesal sampai Magnus is akhir gonna do the thing permainan. he does. Berikut He inilah just sedikit pose props. cuplikannya, kawan. Oh, no, now it works. Now it works. Yes, Dengan 'cause there kontrol is waktu no yang sudah rook mulai sacrifice, and mepet he's taking sekitar the Hans 17 have a problem detikan, there. I'm not kawan, sure Hansiman what. But dihadapkan something has dengan gone wrong. masalah teknis I have mungkin no di idea what's going komputernya, on. He di plays for layarnya, C1, sehingga dia kurang king to fokus di G2. posisi ini, sehingga He takes banyak up one. waktu yang hilang, walaupun And he's posisinya just winning. bagus. Yes. Magnus shakes his Akhirnya head. He's just benteng wondered. C1 He did. dimainkan oleh Hansiman Moke. Sekarang kontrol waktunya jatuh di angka 7 detikan. Raja G2 sudah terlambat, benteng meluncur ambil gajah F1. Nah, diikuti, nanti gajah meluncur sudah jelas, kawan. Kalau diambil oleh raja, gajah meluncur dan skakmat sudah. Raja bergeser, benteng E1 mengikuti skakmat. Magnus Carlsen benteng ambil pion H6 untuk jaga petak H3-nya. Dan di sini, ya kalau kita yang main, geser ke lajur C ya. Nanti benteng satunya mengikuti, dan juga benteng ini mengincar pion di lajur C. Tapi karena kurang fokus, kawan, Hansiman melangkah dengan benteng F ke E1 saja. Memberikan kesempatan Magnus untuk mulai dorong juga pion B5, Raja G7, benteng H4, kemudian di sini pion C pukul pion B5, pion C ambil balik pion B5. Magnus memang kehilangan gajah, tapi Magnus juga mendapatkan kompensasi 3 pion, kawan. Gajah F5 melepaskan pion yang di sini dan persiapan juga melakukan ancaman di diagonal terang. Ada benteng F4. Gajah E4 skak, blokade dengan pion F3. Gajah D5, ada pion C4. Di sini benteng E2 skak terlebih dahulu, raja turun ke G1. Nah, gajah mundur ke E6. Nah, pion ini bisa dihabisi, kawan, tapi ada ancaman juga gajah H3. Terlebih dahulu pion G4 lanjut Magnus. Benteng D8 siap dobling di baris kedua, kawan, ataupun juga ancaman bisa skakmat. Benteng mundur ke A1, tidak jadi menghabisi pion. Dia harus bertahan di baris belakang. Benteng DD2 siap habisi pion. Dorong maju ke H4, ada benteng G2 skak. Raja bergerak ke F1, kawan. Ancaman skakmat sudah tak bisa dihentikan lagi oleh Magnus Carlsen. Ya, percuma juga, kawan. Di posisi ini raja bergeser ke petak H1. Ada skak juga, ya riwa-riwi sementara waktu. Tapi ini jauh lebih baik untuk ya memperpanjang game, kawan. Magnus memilih raja F1. Di sini benteng D ke F2 terlebih dahulu yang kuat, kawan, untuk memaksa raja ini bergeser ke lajur E. Nah, diikuti dengan benteng H2, nanti sedikit demi sedikit geser ke sini dan juga bisa skakmat, kawan. Ini juga cukup berbahaya bagi putih. Tapi memilih dengan langkah benteng H2 langsung, tak ada masalah. Kontrol waktu juga mulai mepet. Langkah pragmatis yang kita sering mainkan, kawan. Di sini juga siap skakmat. Raja terpaksa geser lagi. Nah, benteng DG2 skak. Bergeser ke F1 lagi. Geser lagi benteng ke lajur C, kawan. Raja bergeser lagi. Benteng ambil pion H4. Benteng ke A7 lagi. Lanjut Magnus. Dan benteng turun lagi ke H2, kawan. Persiapan geser ke sini dan skakmat. Ya, terpaksa harus mundur lagi ya. Ya, kalau kalian mau dorong pion terserah. Mundur lagi ke petak A1. Nah, skak lagi. Habis juga pion nanti, kawan. Percuma juga. Tak perlu kita lanjutkan lagi ya otak-atiknya. Silahkan kalian lanjutkan sendiri. Sudah sangat mudah. Kecuali kalian mabuk, kalian ngantuk. Atau kalian dipanggil istri pulang ke rumah. Jadi nggak jadi kalah, kawan. Oke, itulah, kawan, salah satu kekalahan Magnus Carlsen menghadapi Hansiman Moke di semifinal di Paris, Prancis pada game kelima permainan 5 menitan. Dan ada drama di situ, di mana Hansiman terlihat kesal, komplain pada juri ataupun wasitnya, kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.